Halo teman, OJK resmi minta kita stop bayar tagihan jika. Nah, video ini menjadi penting buat teman-teman yang sekarang galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Beritanya OJK sudah resmi meminta kita stop bayar tagihan jika ada 4 hal ini yang menyangkut tentang pinjaman online. Jadi saya akan kupas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, kita tidak bisa bayar tagihan, itu saran dari OJK, jika umpamanya bunga dan denda tidak wajar. Nah, banyak sekali pinjaman online yang sekarang legal tapi jadi semi ilegal. Nah, kita bisa asumsikan kalau kita pinjam 1 juta, kita lihat di yang namanya pelunasannya, kita bisa cek ya teman, nanti akan tahu apakah itu pinjam legal atau semi ilegal. Karena yang namanya bunga dan denda itu harus sesuai dengan ketentuan OJK 0,1% per hari. Nah, sekarang banyak sekali pinjaman online yang mulai menerapkan banyak sekali hal yang bertentangan dengan OJK ini. Misalnya kita pinjam 1 juta malah bisa jadi 2 juta ya teman. Nah, itu jelas melanggar peraturan OJK, tidak perlu dibayarkan saja. Kenapa bang? Karena yang namanya peraturan OJK itu sudah ketok palu, jadi sudah resmi ya teman, jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi umpamanya pinjaman online legal tapi malah nakal membuat bunga dan denda seenak hati mereka, itu sudah melanggar hukum, tidak perlu dibayarkan. Saya jelaskan di sini, tidak perlu dibayarkan karena itu sudah melanggar hukum. Yang pertama. Untuk yang kedua, aplikasinya tidak terdaftar di OJK. Nah, kalau sudah tidak terdaftar, itu artinya pinjaman online itu tidak wajib kita bayar. Nah, cara ngeceknya gimana bang? Teman-teman langsung masuk ke web resmi dari OJK, itu ada sekarang 97 pinjaman online yang legal resmi bersertifikasi OJK. Jadi teman-teman cek saja apakah aplikasi yang teman-teman itu terdaftar atau tidak. Kalau terbukti tidak terdaftar, artinya teman-teman tidak perlu membayar tagihan karena itu bukan aplikasi legal tapi itu aplikasi ilegal teman. Kita tahu aplikasi ilegal itu memang disarankan untuk tidak dibayar karena itu sudah melanggar kebijakan negara, tidak punya badan hukum yang menaunginya, jadi tidak perlu bayar jika memang itu aplikasi ilegal tidak bersertifikasi OJK. Teman-teman bisa langsung cek ke webnya, jangan sampai salah ya teman. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah teman-teman tidak perlu membayar tagihan jika umpamanya penagihannya kasar, anarkis, intimidatif. Nah, ini sangat penting karena banyak sekali pinjaman online yang sekarang menerapkan developer yang mulai nakal, mulai mengintimidasi kita sebagai nasabah yang tidak bayar tagihan. Nah, kita harus tahu tentang ini ya teman. Jadi umpamanya teman diperlakukan kasar atau malah dibentak-bentak atau di perbuatan anarkis, teman-teman tidak perlu bayar saja ya teman, karena itu sudah melanggar hukum, bukan saja hukum dari OJK tapi hukum negara. Teman-teman stop, bayar saja, tidak perlu bayar orang-orang seperti itu karena developer sangat meresahkan kita. Jadi tidak perlu bayar alias tidak, kita galbay saja aplikasi itu biar kapok sekalian ya teman. Nah, untuk yang keempat, kita tidak perlu membayar tagihan pinjaman online jika pinjaman online tersebut melanggar peraturan OJK. Nah, peraturan OJK sudah jelas di peraturan OJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara penagihan, SOP penagihan. Jadi ada kriteria-kriteria yang bisa ditagih ya teman, mulai dari pinjaman online menagih ke rumah tidak boleh, ke kantor atau di jalan-jalan itu tidak boleh, tentang jam kerja developer jam 8 pagi sampai jam 8 malam, di luar jam itu kita bisa aman, tidak boleh yang namanya developer menagih. Nah, banyak sekali peraturannya, teman bisa baca sendiri di peraturan OJK nomor 19 tahun 2023 ya teman. Yang jelas kalau sampai developer melanggar aturan itu, kita tidak perlu membayarnya karena itu sudah melanggar peraturan OJK. Malah kita bisa laporkan saja teman. Di deskripsi saya sudah cantumkan SMS WA dari OJK, email pengaduan dari OJK. Jadi umpamanya teman merasa diintimidasi, diperlakukan kasar, langsung lapor saja ke OJK. OJK sikap tanggap menghadapi ini. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.